Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi anak-anak. Oke, bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran sosiologi kelas 12. Kita masih membahas terkait dengan perubahan sosial. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk materi hari ini itu adalah faktor-faktor perubahan sosial. Kemarin kita telah membahas tentang ciri, bentuk, dan proses perubahan sosial yang ada di masyarakat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan faktor internal perubahan sosial, menjelaskan faktor eksternal perubahan sosial, kemudian menjelaskan faktor pendorong perubahan sosial, dan yang keempat adalah menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial. Oke. Jadi kemarin kan kita telah belajar tentang apa ya kayak itu ya, macam-macam atau bentuk-bentuk perubahan sosial itu apa saja. Ada bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, berdasarkan pengaruh, kemudian berdasarkan arah perkembangan, dan berdasarkan sudut pandang dari masyarakat. Nah, dari perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, tentu saja ya terdapat yang namanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Nah, ini adapun menurut Sujono Sukamto bahwa perubahan sosial itu terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini saya akan membaginya menjadi 4 ya. Yang pertama kita nanti akan belajar tentang faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam masyarakat, itu apa saja. Kemudian faktor eksternal perubahan sosial. Setelah itu ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Oke ya, ini yang pertama ada faktor internal. Nah, yang pertama ya, faktor internal yang pertama adalah dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk ini adalah perubahan suatu penduduk ya. Bertambah, ini kaitannya dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang menunjukkan keadaan kependudukan suatu wilayah itu bersifat dinamis. Nah, biasanya perubahan penduduk itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas, ya, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ataupun perubahan penduduk tentu saja akan berakibat terhadap perubahan sosial. Kenapa? Karena misalkan dalam suatu wilayah ya terjadi sebuah pertambahan penduduk itu banyak kemudian menyebabkan kemacetan. Contohnya ini ya, contohnya ada kemacetan, kemudian pemukiman yang kumuh, kemudian apalagi misalkan lahan bertambahnya penduduk yang kemudian lahan pertanian itu digunakan sebagai tempat pemukiman ya. Akhirnya para petani yang biasanya bekerja di lahan mereka berpindah, mereka kekurangan lapangan pekerjaan gitu. Oh iya Bu, berarti dinamika penduduk itu sangat berpengaruh ya terhadap perubahan sosial. Iya, betul. Nah, itu masuk ke dalam faktor internal karena berasal dari dalam masyarakat ya. Oke, next selanjutnya. Oke, yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru ternyata juga menjadi faktor internal terjadinya sebuah perubahan sosial. Kenapa? Ya, karena
Penemuan baru itu biasanya dipengaruhi oleh kesadaran dari diri sendiri untuk memecahkan sebuah masalah. Ini kalian bisa lihat ya, ini adalah sosok-sosok hebat. Melalui penemuannya itu mereka berhasil menciptakan sebuah aplikasi atau sebuah penemuan, ya, sebuah penemuan yang kemudian dapat mempermudah kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin teman-teman nggak asing lagi ya dengan yang berjaket hijau ini. Siapa? Bapak Menteri kita ya, sekaligus pendiri Gojek. Siapa sih sekarang yang nggak kenal Gojek? Sebuah aplikasi online ya, sebuah aplikasi ojek online. Nah, berawal dari sebuah masalah kan, karena beliau ini melihat bahwa permasalahan di Indonesia itu adalah kemacetan. Bagaimana kemudian dia menciptakan sebuah lapangan pekerjaan juga untuk masyarakat. Nah, sekarang kan banyak sekali ya yang kemudian berprofesi sebagai ojek online. Selain itu juga mereka memudahkan masyarakat untuk apa? Efisien waktu mungkin, karena mungkin biasanya mereka menggunakan kendaraan umum ya, seperti angkot atau lainnya. Nah, kalau sekarang kan tinggal klik saja pesen Gojek itu kan langsung praktis ya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah inovasi yang kemudian itu memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian sebelah kirinya ada siapa ini? Ferry Undari. Ia adalah seorang pendiri Traveloka. Ada yang nggak tahu Traveloka di sini? Pasti kalian juga pernah memakainya ya. Traveloka itu sebuah aplikasi pemesanan tiket secara online ya. Ada tiket pesawat, ada tiket kereta api, ada bisa booking hotel juga, bisa pesan travel dan lain-lain. Nah, Traveloka ini juga awalnya itu adalah berawal dari sebuah pemecahan masalah, di mana Ferry Undari ini itu dulu itu mereka merasa kesulitan dalam memesan tiket pesawat. Akhirnya dia punya ide bagaimana caranya agar masyarakat itu memesan tiket itu tidak harus kemudian harus ke bandara dulu ya, tapi langsung klik misalkan langsung pesan secara online kan, nanti tinggal mencetak tiketnya saja gitu tanpa harus antri dan lain-lain. Nah, ini kan sebagai perubahan ya. Perubahan dalam menciptakan sebuah inovasi. Artinya kemudian mempercepat, fleksibel juga begitu. Kemudian bawahnya ini. Ini ada siapa namanya ya? CEO Ruang Guru, Belfasya De Farah. Nah, sosok muda ini juga berhasil menciptakan sebuah platform pendidikan ya, namanya Ruang Guru. Nah, ini sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nah, yang apa saja serba online gitu. Jadi, Ruang Guru ini juga sangat tanpa harus mereka belajar di bimbel secara langsung, mereka juga bisa belajar bimbel di YouTube misal, di Ruang Guru gitu ya. Jadi ini juga berawal dari sebuah permasalahan di mana pendidikan di Indonesia khususnya yang dulu itu sulit dijangkau gitu. Apalagi di era pandemi sekarang ini. Nah, Ruang Guru sebagai salah satu solusinya, teman-teman, gitu ya. Sekarang ini ya Tokopedia. Namanya William siapa? Saya lupa. Namanya William. Kalian researching ya. Nah, dia juga seorang pendiri Tokopedia. Nah, sosok-sosok ini itu merupakan sosok penemu ya, menciptakan inovasi yang berguna bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, ini menjadi
faktor internal terjadinya perubahan sosial, gitu ya. Selanjutnya, oke, next ya. Kita ke slide berikutnya. Ini ada pertentangan dalam masyarakat. Faktor internal yang ketiga adalah pertentangan di dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik itu terjadi akibat konsekuensi adanya hubungan sosial yang terjalin di dalam sebuah masyarakat. Nah, konflik atau pertentangan ini itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial atau bahkan itu menjadi sumber terjadinya perubahan sosial. Nah, konflik ini dapat terjadi antar individu, antar kelompok, antar suku, antar masyarakat gitu ya. Nah, kenapa konflik kemudian dapat menjadi faktor perubahan sosial? Ya, karena konflik itu dapat menimbulkan seperti kerusakan infrastruktur, kemudian meninggalnya korban jiwa, disintegrasi, maupun berubahnya sebuah tatanan sistem nilai di dalam suatu masyarakat. Gitu, nggih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini, sudah berubah ya. Tadi ada faktor internal, sekarang faktor eksternal. Kalau faktor eksternal, ini adalah apa? Faktor perubahan sosial yang terjadi di luar masyarakat. Faktor alam ya. Faktor alam ini masuk ke dalam faktor eksternal perubahan sosial. Faktor alam maksudnya kalau faktor eksternal itu biasanya adalah faktor yang tidak diharapkan atau datanya itu tidak dapat diduga. Contoh faktor alam ya. Apakah kita bisa menduga kapan akan terjadinya bencana alam? Tidak kan? Nah, ya tidak. Secanggih apapun teknologi sekarang, apakah dapat menyelamatkan masyarakat atau manusia dari bencana alam? Tidak. Ya, ada gunung meletus, banjir, longsor, apalagi tsunami dan lain-lain. Nah, perubahan faktor alam itu biasanya merupakan faktor yang tidak dapat kita prediksi dan tidak dapat kita hindari. Gitu. Ini kan bukan dari masyarakat ya, memang kalau faktor alam itu datang secara tiba-tiba begitu. Contohnya saja, kenapa kemudian faktor alam ini menjadi faktor eksternal perubahan sosial? Ya, karena misalkan dari suatu wilayah itu terjadi gempa bumi atau banjir bandang gitu ya. Nah, akhirnya masyarakat kemudian akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih aman atau dalam artian bahasanya itu mengungsi. Nah, atau juga setelah kemudian adanya bencana kan kemudian masyarakat itu otomatis kegiatan sehari-harinya juga akan terganggu ya. Contoh biasanya pekerjaan itu akan terganggu, kemudian apalagi nah sistem sosialnya kemudian akan diperbarui gitu. Akan banyak perubahan ketika suatu wilayah atau suatu daerah itu ada bencana begitu. Ya. Jadi banyak perubahan tatanan nilai atau norma di dalam suatu masyarakat itu pasti akan berubah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, peperangan. Peperangan itu merupakan bentuk pertentangan yang lebih besar dari konflik, ya, atau antar kelompok, antar kelas sosial. Nah, kalau konflik itu ya hanya antar kelompok, antar kelas sosial gitu ya. Kalau peperangan itu biasanya antar negara, Mas Mbak. Peperangan itu kadang menyebabkan pihak yang menang itu kemudian memaksakan kehendaknya kepada pihak yang kalah. Nah, kalau sekarang itu kan contohnya apa? Perang yang ada di Timur Tengah, itu contohnya. Yang kemudian menimbulkan perubahan sosial. Nah, kalau yang di bawah ini apa ya? Kalau di Indonesia itu sendiri juga pernah ya perang melawan penjajah waktu masih masa penjajahan ya. Perang dapat menyebabkan pihak yang menang memaksakan kehendak. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan dulu ketika Indonesia melawan Belanda, ya kan? Belanda kan menang gitu ya. Nah, maksudnya sebelum Indonesia merdeka itu kan
Belanda menang. Kemudian pihak yang menang akan memaksakan kehendaknya. Contohnya adalah dalam bentuk sistem tanam paksa, kerja rodi. Nah, itu kan memaksa pada pihak yang kalah. Itu peperangan. Yang ketiga, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Apa hubungannya dengan sate, Ibu? Ini kok ada sate? Oke, jadi gini Mbak Mas. Eh Indonesia itu kan terletak di jalur yang strategis ya, jalur perdagangan yang strategis, jalur perdagangan internasional. Jadi dulu itu kan dilalui oleh bangsa-bangsa asing seperti bangsa Spanyol, ada Tiongkok, ada Arab, India, ya kemudian mereka melakukan perdagangan ke Indonesia. Nah, kemudian mereka itu kan singgah ke Indonesia. Setiap negara itu kan pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda ya. Nah, kemudian lama-kelamaan karena mereka singgah ke Indonesia atau ke Nusantara, kemudian eh, menciptakan sebuah kebudayaan baru gitu. Jadi ada percampuran kebudayaan. Karena setiap negara yang singgah ke Indonesia itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satunya ini adalah sate. Jadi sate itu bukan berasal dari Indonesia ya. Nah, sate itu merupakan makanan Indonesia. Iya, makanan Indonesia, tapi dipengaruhi oleh negara lain, yaitu Arab. Pengaruh tersebut itu terjadi ketika pedagang dari Arab sehingga ke Nusantara melakukan perdagangan. Itu ya. Itu jadi pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, tadi kita telah belajar faktor internal dan faktor eksternal perubahan sosial. Sekarang kita ke faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial di dalam suatu masyarakat. Faktor pendorong itu adalah faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial, sedangkan faktor penghambat itu adalah faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Oke, faktor pendorong yang pertama adalah kontak dengan budaya lain. Kontak berarti artinya menunjukkan terjadinya suatu hubungan sosial di dalam sebuah masyarakat, ya. Nah, hubungan sosial dengan masyarakat lain ini kemudian dapat menyebabkan penyebaran unsur kebudayaan. Kemarin ya, proses penyebaran unsur kebudayaan itu disebut apa di dalam proses perubahan sosial? Difusi, betul sekali, disebut dengan difusi. Nah, contohnya adalah olahan makanan khas orang Padang ini ya, warung Padang. Nah, biasanya teman-teman mungkin kan menjumpai di beberapa daerah, mungkin di mana saja pasti ada warung makan Padang gitu ya kan. Jadi warung makan Padang ini merupakan sebuah apa ya, hasil dari kontak dengan budaya lain. Iya, ya. Karena kita temui bahwa warung ini ternyata tidak hanya di Padang saja, tapi ada di beberapa daerah. Begitu, persebaran warung makan itu turut menyebabkan terjadinya kontak terhadap kuliner lokal setiap daerah. Akibatnya, ragam kuliner Padang itu membawa sebuah perubahan sosial yang kemudian diadaptasi olahan-olahan bercita rasa pedas. Kalau makanan Padang kan identiknya dengan pedas, ya. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang maju. Nah, melalui sistem pendidikan atau melalui pendidikan itu kan seseorang itu kemudian akan dapat mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan kemandirian. Ya kan? Sistem pendidikan yang maju itu akan mendorong seseorang atau peserta didik itu akan berpikir kritis. Nah, sikap kritis tersebut itu yang akan menjembatani seseorang itu menjadi agent of change, ya, sehingga akan mendorong mereka untuk memiliki kreativitas atau inovasi dalam menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan solusi dari sebuah permasalahan di dalam kehidupan masyarakat yang kemudian akan berdampak secara luas gitu. Kan? Nah, pasti beda saja lah ketika kalian melihat suatu daerah
ya, atau suatu sekolah yang memiliki fasilitas memadai atau apa namanya ya, sistem pendidikan yang memadai, itu pasti akan lebih maju daripada daerah yang memiliki sistem pendidikan yang kurang memadai. Gitu, oke. Jadi sistem pendidikan yang maju itu menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Gitu. Yang ketiga adalah menghargai hasil karya orang lain. Jadi menghargai hasil karya orang lain itu juga mendorong terjadinya proses perubahan sosial di dalam sebuah masyarakat. Setiap sikap menghargai hasil karya orang lain itu memunculkan atau mendorong motivasi penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat dan mendorong proses perubahan sosial. Ya, nah, memberikan penghargaan atau menghargai karya orang lain itu bukan semata-mata hanya memberikan hadiah saja. Memberikan apresiasi, selamat juga itu kan salah satu menghargai karya orang lain, ya, nggak harus memberikan hadiah, kemudian memberikan apa gitu. Memberikan ucapan saja atau apresiasi itu sudah termasuk atau sebagai menghargai hasil karya orang lain. Beda saja ya, misalkan kalian kan berprestasi ini, kemudian kalian diberikan apresiasi atau hadiah, pasti kalian akan merasa bangga dan merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu pasti. Beda kalau seseorang aslinya berprestasi, dia sudah berprestasi tapi tidak dihargai gitu, apa namanya ya, tidak dianggap atau tidak diberikan apresiasi, itu rasanya beda. Kayak ya wis lah, aku juga misalkan berprestasi juga nggak diapresiasi, buat apa gitu kan. Nah itu, jadi faktor yang ketiga ini, menghargai hasil karya orang lain, itu menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial, mendorong seseorang atau bahkan yang lain juga ikut termotivasi. Gitu. Yang slide berikutnya. Yang keempat adalah heterogenitas masyarakat. Heterogenitas itu kan identik dengan keberagaman ya teman-teman. Keberagaman yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, ideologi, bangsa, dan status sosial. Jadi kondisi tersebut itu kemudian akan mendorong masyarakat selalu melakukan perubahan sosial. Contohnya dalam proses terjadinya tukar-menukar budaya, ya, seperti yang saya kemarin sudah jelaskan, asimilasi ataupun akulturasi di dalam suatu masyarakat. Begitu. Walaupun mungkin heterogenitas masyarakat yang terjadi di negara kita itu kemudian rentan terjadinya konflik. Iya kan? Ya, karena penyebab perbedaan dari berbagai macam suku, budaya, daerah, dan lain-lain itu mungkin rentan terjadinya konflik. Nah, tapi ini yang kemudian menyebabkan heterogenitas masyarakat itu menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, yang kelima adalah berorientasi ke depan. Masyarakat yang berorientasi pada masa depan itu adalah masyarakat yang mampu berpikir ke arah depan, ya, memiliki, artinya gini loh Mas Mbak, mereka itu memiliki visi, misi, tujuan hidup yang jelas gitu. Jadi memiliki orientasi ke depan, berarti ke depannya saya mau ngapain ya, mau bagaimana dan bagaimana gitu. Dipikirkan dari sekarang. Nah, orientasi pada masa depan itu kemudian mendorong seorang individu ataupun masyarakat itu memiliki sikap optimis, ya, percaya diri untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Nah, hal tersebut kemudian mendorong masyarakat itu untuk selalu berusaha, ya, untuk selalu berusaha dan mendapatkan menuju terwujudnya cita-cita, seperti menciptakan penemuan-penemuan baru ataupun melakukan inovasi-inovasi baru gitu ya. Jadi ternyata berorientasi ke depan itu juga menjadi salah satu faktor, ya, itu menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Ya, ini juga penting sekali untuk kalian terapkan di dalam diri kalian, bahwa sikap berorientasi ke depan itu sangat penting, ya.
Kita harus memiliki visi, misi, dan tujuan hidup kita itu ke depannya itu mau bagaimana. Oke, next slide. Berikutnya adalah sikap mudah menerima hal-hal baru atau open-minded. Ini menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Ketika suatu masyarakat memiliki pandangan yang sempit atau tertutup, itu kemudian akan menghambat kebalikannya. Tapi kalau orang yang masyarakat yang open-minded, terbuka akan hal-hal baru, itu akan sangat mudah mendorong seseorang atau masyarakat itu lebih menerima atau mempelajari pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar. Untuk pengaruh tersebut itu bisa keterampilan, bisa pengetahuan, informasi, ataupun teknologi. Hal tersebut itu akan mendorong seseorang melakukan perubahan dalam hidupnya. Walaupun demikian, perlu adanya sikap kritis ya. Kalian harus bisa memfilter, menyaring berbagai informasi atau hal-hal yang baru, apalagi dari luar yang sifatnya itu kira-kira layak atau tidak sih untuk kita ikuti gitu, atau untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, begitu. Nah, jadi sikap mudah menerima hal-hal yang baru itu sangat penting juga kita terapkan, tetapi harus diperhatikan bahwa selain itu kita harus juga bisa bijaksana atau harus memiliki sikap kritis ya dalam menyaring berbagai hal-hal yang baru gitu. Jadi seumpamanya kalian harus tahu lah mana yang baik dan mana yang benar yang harus kita terima atau yang harus kita tolak. Gitu ya. Nah, faktor penghambat sekarang ya. Tadi kita belajar faktor pendorong. Sekarang faktor penghambatnya itu apa saja? Yang pertama, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Nah, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain itu dapat menyebabkan sedikitnya penerimaan informasi ataupun pengetahuan mengenai hasil kebudayaan masyarakat lain atau dari daerah lain, gitu ya. Kondisi ini terjadi karena masyarakat tersebut terisolasi secara geografis ataupun kultural. Kalau terisolasi secara geografis, artinya masyarakat tersebut mungkin tinggal di daerah yang terpencil ya, atau di daerah pelosok, sehingga sulit untuk masyarakat lain itu menjangkaunya gitu. Nah, kalau terisolasi kultural artinya apa? Terjadi karena masyarakat itu tertutup dengan atau tidak bersedia menerima peradaban baru atau informasi-informasi baru terkait dengan dunia di luar. Begitu, nggih. Nah, ini contohnya adalah salah satu suku yang bertempat tinggal di di daerah yang terpencil gitu. Hingga medianya sulit terjangkau dan yang mengakibatkan kurang kontak atau interaksi dengan masyarakat lain gitu. Next, selanjutnya sikap masyarakat tradisional yang tertutup. Nah, masyarakat tradisional itu memiliki sikap tertutup biasanya ya terhadap hal-hal yang baru dianggap di luar kebiasaan. Dan itu cenderung memiliki sikap curiga gitu, hal-hal yang menyangkut kebudayaan asing. Contohnya ada di suku Baduy. Itu kan suku Baduy itu dibedakan menjadi dua nih Mas Mbak. Ada suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, kalau suku Baduy dalam itu biasanya mereka tertutup. Mereka cenderung masih asing dengan kebudayaan asing. Misalkan HP seperti teknologi itu mereka belum mengenal. Tapi kalau suku Baduy luar karena sudah terjadi perubahan sosial itu mereka sudah mulai mengenal yang namanya teknologi ataupun dari peralatan-peralatan lain ya seperti peralatan mandi itu kan kalau suku Baduy dalam itu kan mandinya itu ya nggak pakai sabun, pakainya ini masih tradisional gitu, masih awam atau masih curiga dengan hal-hal yang dianggap atau menyangkut dengan kebudayaan asing. Nah, selain itu mereka juga pada umumnya itu bersifat tertutup dan kurang terbuka dengan masyarakat lain disebabkan karena kondisi tadi terisolasi dengan daerah lain. Yang ketiga adalah
interest. Nah, teman-teman, bahwa vested interest ini adalah suatu kepentingan yang tertanam kuat. Artinya kepentingan yang bersifat kuat, mengakar, dan memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi tertentu. Begitu. Nah, kondisi ini itu dapat menghambat yang namanya perubahan sosial. Kenapa? Karena masyarakat itu merasa apa ya? Merasa dalam keadaan yang dianggap baik begitu. Mereka akan tetap mempertahankan posisinya, tidak mau melakukan perubahan sosial karena dianggap akan membahayakan posisinya. Nah, kelompok-kelompok ini berupaya keras mempertahankan posisinya di dalam sebuah masyarakat. Nah, namanya adalah vested interest, kepentingan tertanam kuat. Yang keempat adalah prasangka buruk. Prasangka buruk terhadap kebudayaan baru itu dapat terjadi karena adanya trauma, itu salah satunya yang pernah dialami oleh suatu negara ketika menjalin interaksi dengan masyarakat lain. Nah, sikap demikian itu dapat dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Sebagai contoh, mereka yang selalu mencurigai sesuatu yang berasal dari negara-negara barat, padahal selama ini kan teknologi atau pembaruan itu kebanyakan itu berasal dari negara barat ya, seperti smartphone, apalagi laptop dan lain-lain itu ya. Itu kan dari negara barat. Nah, sehingga segala sesuatu yang berasal dari negara barat itu mendapatkan prasangka buruk oleh masyarakat. Oleh karena itu, prasangka-prasangka terhadap kebudayaan lain itu dapat menghambat hubungan sosial sebagai proses terjadinya perubahan sosial di dalam suatu masyarakat. Yang kelima adalah adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Masyarakat tradisional itu merupakan masyarakat yang menjunjung nilai leluhur dan memegang teguh adat istiadatnya. Ya kan, betul? Iya, kalau masyarakat tradisional itu mereka itu masih apa namanya ya, masih memegang kuat kepercayaannya nenek moyang. Nah, masyarakat tradisional biasanya memiliki pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyangnya berupa nilai-nilai hidup, norma, harapan, ataupun kebanggaan itu bahwa secara mutlak tidak dapat diubah, bahwa tradisi nenek moyang itu tidak bisa diubah. Anggapan ininya kemudian menganggap bahwa dapat menghambat adanya proses perubahan sosial di dalam suatu masyarakat. Dan kondisi seperti ini itu biasanya masih kita jumpai di dalam masyarakat suku pedalaman. Begitu. Yang keenam adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ini juga menjadi salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah terisolasinya suatu daerah yang sudah dijangkau, kemudian keterbatasan ekonomi untuk menempuh pendidikan juga bisa, sikap hidup masyarakat yang tidak ingin berkembang. Nah, ini salah satu potret gambar ya, di mana ada yang kenal ini siapa? Butet Manurung ya, seorang penggagas sekolah rimba. Jadi dia itu sering datang ke suku-suku yang terpencil yang ada di Indonesia, kemudian memberikan pengajaran atau mengajari mereka anak-anak itu untuk membaca, menulis, menghitung. Nah, itu. Jadi kalian harus tahu ini adalah Butet Manurung, pendiri konsep pendidikan untuk anak-anak rimba. Begitu ya. Itu adalah tadi beberapa yang sudah kita pelajari ya, mulai dari faktor internal, faktor eksternal, kemudian ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Oke, mungkin sampai sini. Mungkin untuk kalian yang kurang jelas, sangat boleh ditanyakan, monggo silakan ya, ditanyakan lewat grup atau lewat WA saja, japri saya nggak apa-apa. Saya harap untuk pertemuan kali ini
ada nilai tambah atau nilai plus buat kalian setelah kita mempelajari faktor-faktor perubahan sosial. Saya harapkan setelah kalian mempelajari ini atau menyimak video pembelajaran ini, kalian kemudian dapat menganalisis sebuah fenomena perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat atau yang ada di sekitar kalian dengan melihat faktor-faktor apa saja sih yang kemudian mempengaruhinya begitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.